Dan arah pesawat hadir dari Modhouse menuju ke area Lambermill. Sudah akan ada early drop, Kraken berarti akan melawan para penggawa dari ARF itu sendiri. Dewa mengirimkan satu anggotanya yaitu Adrian yang akan datang ke area Modhouse. Tapi sadar pertempuran pecah, tembakan berhasil dibuka. Anon berhasil menangin duel di sana. Rama ternyata juga berhasil dapetin satu kartu seorang raja. Dua orang tumbang, Tramjay pun harus menghilang. Alex tersisa sendirian kali ini. Tidak bisa kemana-mana. Todak harus rata di posisi ke-12. Aduh ampun, Todak. Menurut gua memang udah terlalu susah ngejar sih. Gua tuh percaya sama kata-kata ada yang bilang biasanya game pertama itu mempengaruhi game-game selanjutnya. Dan terbukti di game pertama Todak bener-bener ancur-ancuran banget. Bahkan sampai akhir pun mereka tidak bisa memperbaiki apapun sampai game ke-6. Sorry to say, gua harus bilang seperti itu karena memang itu faktanya gitu. Menurut gua Todak mungkin dengan roster terbarunya butuh cukup banyak improve lagi. Dan gak apa-apa, masih banyak waktu lah buat mereka bisa latihan lebih banyak dan adaptasi lagi. Ingat, tim sekelas Todak ini tuh adalah mereka punya traps, mereka punya raja. Sayang banget kalau mereka mainnya terus-terusan kayak gini gitu kan. Jadi gue harap akan ada perubahan nanti daripada tim Todak di next turnamen yang akan kita temui dengan tim Todak. Dan Brasilia kali ini ada 10% mood dan juga Kagendra. Oke, pergerakan Kagendra sudah terbaca oleh 10% mood. Beberapa tembakan sudah mulai dibuka walaupun belum berdampak banyak nampaknya, tapi setidaknya sudah memberikan peringatan terhadap tim Kagendra. Dan apakah peringatan tersebut akan ditelan mentah-mentah ataukah akan menjadi bumerang untuk kawan-kawan daripada 10% mood? Oke, kita akan melihat seperti apa 10% mood melakukan eksekusi pertempuran. Kagendra yang udah kelihatan juga nggak mau mereka untuk nggak mau jalan tapi maunya menggunakan mini launchpad kali ini ya. Langsung coba ditabrak, begitu pun dengan MBR. Di game terakhir mereka bakal main lepas, gak bakalan ragu lagi untuk memulai pertarungan. Siapapun yang ada di depan akan mereka tabrak dengan kekuatan penuh. Ya, informasi udah kelihatan, Glue Wall udah mulai coba dibuka di sana. Rehan akan segera masuk dari sisi kanan, kirinya udah mulai terpantau juga. Oke, coba dikeker, coba dihancurkan dari beberapa Glue Wall, tapi harusnya nggak bakalan berdampak cukup banyak. Posisi dari arah Kraken dan juga MBR sama-sama 3-1 kali ini. Siapapun yang unggul di area belakang pada saat B1, kalau Hedans yang unggul mereka bakal regroup jadi 4 lawan 3. Begitupun dengan ternyata Narita yang kali ini bakal menjadi korban pertama dari pertarungan yang terjadi di antara kedua tim. Sudah ada keunggulan dipegang oleh MBR, tapi Kraken maunya perang dan maju. Rama berhasil menebarkan serang Besto. Bukan yang terjadi secara jelas, tapi Narita bakal coba dilakukan super revive. Lozi coba datang memberikan bantuan. Berhasil juga diambil sama seorang Rehan. Dua anggota Kraken pun tumbang. Lionel Susana coba untuk dikejar sama dua orang sekaligus. Rehan dengan menggunakan Kenza kali ini bakal coba untuk masuk ke arah seorang Lionel Susana dan membuat Susana pun mundur begitu saja. Haidansnya kalah kontak di area belakang, jadi 2-2 fix terjadi dan pertarungan kali ini akan berlanjut dengan cukup alot karena mereka sama-sama nggak memiliki jalan keluar nih Jul ya. Sama-sama nggak memiliki jalan keluar, tapi tadi ada sempat hal lucu ketika dia buka Kenta pun ternyata musuhnya nggak berniat buat nembak dia ya. Jadi nggak apa-apa, itu antisipasi aja, bagus. Awareness, respect dari kawan-kawan MBR. Pertukaran yang terjadi tidak menguntungkan keduanya, tapi kalau kita lihat dari MBR Epsilon berhasil menghidupkan kembali satu playernya, sementara Kraken belum ada bau-bau mereka bisa menghidupkan
kawan-kawan yang berhasil terpick off bahkan di arah yang berbeda. Pesaka berhasil menutup perjalanan daripada Inastor X Kediri. Dan kalau kita melihat ternyata pada Inek Kraken masih bisa menghidupkan satu playernya, namun dari MBR Epsilon tidak akan semudah itu melepaskan tim Kraken. Pergerakan sudah mulai dilakukan oleh seorang Lozi maju ke arah depan. Di manakah kalian berada? Kraken Esports masih belum terlihat sepenuhnya posisinya, masih informasi cukup minim dimiliki oleh MBR Epsilon. Hati-hati, pergerakannya sudah mulai dilakukan lebih dekat lagi, belum kelihatan. Ayo, di mana? Ibrasnya masih cooldown juga. Dan oke, terlihat satu orang, tembakan sudah connect, nampaknya setengah health point sudah terkikis. Ini akan menjadi kabar yang cukup buruk untuk Kraken. Waduh, ini alot banget dua-duanya, sama-sama ngurung, sama-sama ngunci. Dan Krakennya juga masih coba untuk mengunci pergerakan dari dua anggota MBR yang sudah mulai terpantau. Lozi mau nggak mau harus ngebuka jalan. Di arah belakang ada tembakan yang masuk ke arah dirinya. Dan sekarang akan dipaksa untuk masuk. Satu jump shot menangin duel, gagal dia di tangan seorang unknown. Kali ini misalkan satu orang Rehan saja yang sudah mulai terkunci. Nah, udah ada info didapatkan. Berarti langsung bergerak maju. Tembakan balasan coba dibuka dengan penggunaan Trogon melawan M590. Kali ini sudah ada Leonel Susana diberikan bola bantuan 3 lawan 1. Nampaknya Rehan pun tidak akan mampu bertahan. Sudah pasti guys, itu bakalan hilang dari MBR. Tapi mereka at least bisa melakukan revive kembali, reset dari dalam mud house. Dan mereka sekarang punya chance sebenarnya untuk bisa melakukan pengurangan terhadap Kraken. Cuman pertanyaannya, mau nggak nih MBR rematch lagi berkali-kali lawan Kraken ya? Enggak sih, kalau menurut gue itu mud house sudah terlalu lama juga mereka di sana. Ingat mud house itu ujung map ya guys. Dan waktu yang mereka gunakan memasuki menit kelima, kalau terlalu lama akan cukup banyak opportunity yang terbuang, yang akhirnya nanti malah jadi miss di mereka. Terlalu lama menunggu gitu kan, sehingga orang lain udah ngapain mereka masih di sana gitu kan. Sayang banget kalau misalnya mereka melakukan hal seperti itu. Dan kita akan beralih kali ini ke arah Pesaka Esports, bergerak secara perlahan, memanfaatkan sedikit patahan. Tapi kalau kita lihat ternyata ada Dewa United Apollo juga yang berfokus terhadap Bigetron Delta. Satu orangnya tumbang. Apakah akan di follow up lebih lanjut oleh Pesaka, yang mana posisi Pesaka ini lumayan terpisah satu playernya. Hati-hati, jangan terlalu greedy, overextend juga tidak baik. Tapi Delta Six pun tumbang. Sementara sisanya akan coba untuk disengage menggunakan mini launchpad. Apakah akan selamat? Namun nampaknya satu player yang tersisa akan direlakan begitu saja. Dewa United Apollo membaca peluang kali ini, coba mendekat. Ternyata itu udah tinggal Pesaka aja, karena dari Bigetron Delta yang sempat terhimpit oleh dua tim sekaligus sudah mulai melakukan disengage. Tapi kita lihat ketika tiba North, terbaca juga pergerakannya. Satu tembakan yang coba untuk dilancarkan karena seorang North ternyata belum membuahkan hasil apapun, bahkan dari seorang Kiki lagi dan lagi berulah menumbangkan satu player. Ada flash freeze, nggak masalah. North masih bisa bergerak dengan cukup bebas dan coba untuk masuk ke arah jatuh pertahanan daripada Pesaka. Stevie dibuka, tapi kehilangan seorang Ua. Ini akan menjadi bencana untuk Pesaka Esports. Ada 4 player yang sudah mulai komit ke arah 3 player daripada Pesaka. Respon Gluol masih cukup cepat. Nampaknya ada Casey juga yang masih diaktifkan. Tapi kalau kita lihat Hans coba untuk melakukan upaya decoy. Sayang sekali, Dalvinsnya pun harus tumbang. Harusnya menyisakan 2 player saja kali ini daripada Pesaka Esports. Tidak ada pertukaran yang terjadi. Keuntungan dimiliki dan Zax akan coba untuk mencari orang paling belakang daripada Pesaka, itu seorang Joel. Bahkan semuanya udah komit ke arah Joel kali ini. Aduh, Pesaka kalau kayak gini, ini bakal ngebuat akhirnya dari Pesaka pun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hashtag yang kedua atau masuk ke dalam peringkat kedua karena tumbang di posisi ke-10, membuat poin mereka harusnya kecil. Ini kesempatan buat EVOS 10% mood memperebutkan peringkat kedua di standing nantinya, dan EVOS akhirnya memulai pertempuran pertama mereka melawan Bigetron Delta. Satu orang tadi udah mulai tertumbangkan, tapi udah dari revive juga yang berhasil dilakukan. 007 alias Ray kali ini udah mulai menerima damage dari Delta 8. Berhasil ditumbangkan di tangan seorang kedai. Bola bantuan yang bagus. Tampaknya Delta One juga akan turun kali ini. 007 nampaknya akan termakan dengan sakit damage dari Delta One. Dan berhasil ending demi ending terjadi. 2 orang kandas sama-sama ditukar dengan cukup seimbang. Rasha juga masih belum dapetin positioning yang bagus untuk memberikan backup dengan ICXT. Kali ini Rasha hanya memberikan tembakan-tembakan sapaan dari jarak yang cukup jauh. EVOS hanya dapat 1, gak ada salahnya untuk mereka mundur. Aduh, kedainya keculik sama Onyx Olympus.
gak bagus. Rasha mengambil jalur yang berbeda, tapi kali ini Rasha akan bertemu dengan adanya anggota dari Bigetron yang berkumpul. Tembakan coba dibuka, Rasha coba untuk melakukan clutch tapi gagal dan mustahil. EVOS Divine mentusuk di posisi ke-9 Survivor. Wah, ini sayang banget. Ini sih kayaknya yang memungkinkan untuk jadi juara 2 mungkin Onyx sih kalau menurut gue paling dekat. Karena VSAK sama EVOS yang memiliki chance itu udah nggak ada, which ini akan menjadi peluang yang cukup besar untuk Onyx Olympus. Tapi kita nggak tahu sebagaimana poin yang dimiliki oleh pada Onyx Olympus, mengingat 2 game sebelumnya juga Onyx ketinggalan cukup banyak gitu ya. Namun sekarang permainan yang cukup pasif akan coba dilancarkan oleh Onyx Olympus. Satu compound yang cukup solid kali ini sudah mereka tempati. Bigetron Delta pun so far bermain dengan cukup aman meskipun sempat melakukan trading dengan EVOS Divine, tapi keputusan mereka untuk menghindari fight yang tidak menguntungkan akhirnya membawa mereka masuk ke arah mid game nantinya. Dan Onyx masih belum bergerak juga. Ini kita udah baru masuk menit 9, tiba-tiba tinggal 8 tim aja, udah kehilangan 4 tim. Ya menurut gue bisa dikatakan ini cukup cepat sih. Biasanya mid game gini ya masih 10 lah ya, tapi ini udah kehilangan 4 tim. Dan saatnya MBR Epsilon akan berhadapan dengan Dewa United Apollo, King Kyodok. Wow, ini dia pertarungan yang harus terjadi di area open field. Dewa United setup sudah mau dilakukan. Adrian udah kena tembakan liar, setengah darah menghilang. Coba untuk respect terlebih dahulu karena kawan-kawan Dewa juga masih di belakang dari seorang Adrian. Dan kali ini pembukaan jalan coba dilakukan. 2 glual yang tersisa. Adrian kalau sampai komit terus misinformasi, ini akan membuat dirinya bisa jadi akan tumbang. Walaupun memang Zex terus akan mengikuti Adrian dengan adanya case yang menyala di sana, bukan jaminan Adrian gak bisa ke pick up sama sekali loh. Lo lihat itu tembakannya benar-benar sakit. Nah, udah dipencet juga dari casingnya kali ini. Bakal coba untuk dibuka, maju terlebih dahulu. Kiki datang dari arah yang berbeda. Nampaknya Zex langsung membuka jalan terlebih dahulu. Tembakan bakal coba dibuka. Adrian menutup pergerakan dari seorang Haidan. Dan repositioning terjadi dari MBR. Coba untuk mengunci ke arah seorang Nord. Walaupun ternyata itu sia-sia karena satu orang tumbang dari area belakang. Dan kali di Losi juga harus kandas bersama dengan seorang Rehan. MBR Repsilon hilang rata di posisi ke-8 kali ini, Julia. Siapapun yang ketemu sama Dewa United Apollo gak punya nafas. Kalau kalian lihat tadi dari drone POV, terima kasih Bapak produser yang sudah menunjukkan drone POV bagi kita. Itu gak ada sama sekali waktu musuhnya buat bernafas. Kenapa? 2 maju ke arah depan, Kiki terus ngehit dari belakang, orang ketiganya juga ikutan ngehit. Mau kemana? Terus posisi mereka itu nyerong semuanya, nggak di satu line yang sama, sehingga mereka bisa membagi vision dengan cukup baik. Dan semua tembakan demi tembakan yang masuk ke arah musuhnya sulit banget buat di cover, apalagi adanya open field yang mereka tempati, sehingga MBR pun nggak bisa berkata banyak menghadapi Dewa United Apollo. Udah bang, udah confirm di posisi atas, masih aja ngerecokin tim-tim lain. Kasih lah ya poin-poinnya. Dan di arah yang berbeda juga kita lihat di arah notif ada Bigetron Delta yang nampaknya berhadapan dengan harusnya 10% mood kalau gue nggak salah. Tapi juga ada Dewa United Apollo kali ini yang akan berhadapan, sorry guys, dengan Kagendra. Nice, responsif sekali seorang Dead Gluo yang nampaknya masih bisa menghalau serangan demi serangan yang dibuat oleh Dewa. Tapi Irapnya ter-knockdown, masih ada Stevie yang diaktifkan, sempat melakukan healing terlebih dahulu dari seorang Irap. Namun Dead, aduh Glue Melter bertebaran, kali ini berbahaya sekali, mau gak mau harus turun ke arah bawah. Kawan-kawan Kagendra kali ini cukup tertekan, nampaknya ini bencana untuk Kagendra di mana Irapnya sudah berhasil di ending. Begitu pula di seorang Dead kali ini merajalela Kiki, selalu menjadi laki-laki yang untouchable ternyata ya. Betul, agak sedikit sulit ya untuk menyentuh ke arah seorang Kiki gitu ya. Gila. Karena depannya juga kuat banget sekarang nih kawan-kawan dari Radewa. Kemudian Kraken dengan 11 poin eliminasi, mereka juga mengejar hal yang berbeda. Kali ini mereka berfokus terhadap pertempuran saja karena nampaknya memang mereka butuh hal tersebut untuk bisa mengimbangkan gaya permainan dari semua tim yang ada. Jujur guys, ini kita masih belum tahu roster Kraken itu siapa. Dari kemarin juga masih belum dapat infonya kita ya. Tapi kalau Julia kayaknya harusnya udah, cuman gak mau bagi-bagi. Emang selalu. Gue belum tahu juga sama. Cuman Susana doang yang gue tahu, soalnya gue belum tahu. Tapi kenapa ya Kraken dari kemarin sama nih. Mereka tuh di game-game awal nggak make it, tiba-tiba
tiba-tiba game-game terakhir kayak gini killnya tiba-tiba Udah banyak. lepas, terlalu Ya, banyak pressure. Udah nothing tulus ya berarti ya. Ya, terlalu banyak pressure yang gue tahu di Kraken ini. Makanya Oh, ya? mereka enggak, maksudnya dari player-playernya. Oh, gitu. Kayaknya mereka tertekan sendiri sama target mereka sendiri gitu. Oh, iya. Padahal kalau mereka main lepas, potensi mereka selalu ada gitu kan. Gue nggak tahu nih ada apa dari Kraken itu sendiri. Tapi hai, hati-hati. Itu tembakan masuk ke arah para penggawa dari Dewa. 15 poin eliminasi kali ini bukan menjamin Dewa akan benar-benar 100% aman dari beberapa tembakan tim lain yang melihatnya. Tapi rumah labirin akan coba didobrak dengan begitu cepat. Semua keluar coba dihancurkan. Berhasil dijebol oleh 4 anggota Bigetron, tumbang juga di posisi yang ke-6. Dan rumah labirin sudah fix terambil alih oleh Dewa. Kraken, oke, nice. Apakah Kraken mampu menangin duel kali ini? Datang dengan menggunakan mini launch press di sisi luar. Bersiap untuk masuk terlebih dahulu. Kelihatan tembakan demi tembakan bakal coba dibuka. Masuk dari satu pintu yang sama. Kali ini akan mudah untuk tertebak. Maka dari itu repositioning coba dilakukan sejenak terlebih dahulu oleh Kraken dengan ada Narita juga yang bakal menjaga satu sisi belakang agar tidak terbackstab begitu saja. Ada pengetipan yang coba dilakukan Dewa. Kali ini cukup komit. Lihat bagaimana seorang Adrian membuka tembakan. North turun pada akhirnya. Tembakan masuk dibuka berhasil. Men-tag dari arah seorang Rama di sana. Kandas sudah dari seorang Rama. Ada tembakan balasan tapi tidak terlalu berdampak. Susana pun harus menghilang bersama dengan seorang Narita yang juga harus terjatuh. Kali ini Dewa benar-benar mengamuk. Adrian memang tumbang tapi mampu di revive. Ada Rip Tether hitam yang membuat Gluol di sisi luar hancur. Tapi nggak masalah. Dewa masih tetap bisa masuk ke rumah labirin dan aman 100% kali ini. Bang, udah bang. 18 poin eliminasi sudah di tangan. Bahkan last man standing kali ini daripada tim Kraken Esports sedang dalam ancaman yang cukup serius. Pada akhirnya pun tumbang di posisi kelima udah punya 19 poin eliminasi. Lihat masih ada 12 orang yang hidup, which dikurangi mereka 4 sisa 8 ya. Kalau mereka nambah terus bisa jadi 27 poin eliminasi. Sementara daripada Onyx pun harus tumbang di tangan ARF team. Yang mana ARF seperti yang tadi sempat di-mention King Kodok, ada banyak tim yang sudah bermain nothing tulus di game-game terakhir. Dan kenapa nggak dari awal nothing tulusnya? Nah, itu Bisa dia. dari awal nothing tulus, coba turunin pressure dan ego masing-masing, bermain lepas aja. Kali ini kita melihat lagi dan lagi, ini bukan kali pertama 10% mood itu survive sampai top 3 tapi sisa sendirian dong. Itu satu orang tumbang, jalan polos banget gak ada glue wall. Orang yang kedua masih bisa-bisanya tumbang juga. Satu kepala didapatkan oleh seorang Kiki, walaupun Kikinya mendapatkan serangan balasan juga. Tapi kita lihat masih sempat untuk di-revive. Zax maju ke arah depan namun ter-knockdown. Itu gak jadi masalah sama sekali. Kenapa? Karena Kikinya udah berhasil di-revive. Vision dari seorang Kiki terlalu nyaman. Free hit kali ini didapatkan. Satu orang lagi tumbang daripada ARF. Dan ada Riptide Freedom juga yang mendukung serangan demi serangan yang dilakukan oleh Dewa United Apollo. The last man standing. Dari 10% mood, apa yang bisa dilakukan? Akankah melakukan clutch play? Tapi tidak. Ini akan menjadi buya keempat tentunya untuk kawan-kawan daripada Dewa United Apollo. Gila, 4 kali Boya di dalam